Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, semoga hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, nikmat lahir batin untuk bisa sekolah dengan semangat. Bisa semangat? Yes. 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 Kita lanjutkan pelajaran ini. Hari ini Bapak akan mengajar kamu dengan ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Sebelum kita mulai, Bapak mau nanya, siapakah yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bapak. Ketua kelas hadir semua? Hadir. Hari ini hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Berarti kamu dalam keadaan sehat walafiat. Ingin meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk di atas dunia ini itu ada 3 makhluk. Yang pertama Allah ciptakan jin. Yang kedua Allah ciptakan malaikat. Dan yang ketiga diciptakannya manusia. Mempunyai sifat-sifatnya. Coba Bapak nanya, apakah sifat malaikat? Yang pertama Pak? Malaikat tidak minum dan tidak makan. Apa? Malaikat tidak minum dan tidak makan. Pertama malaikat tidak minum dan tidak. Yang kedua apa? Malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Terus yang mempunyai ada laki-laki dan perempuan. Tetapi malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Yang ketiga apa? Selalu patuh dan taat atas perintah Allah Subhanahu. Iya, itu sifat-sifat malaikat. Pada malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya seperti yang dijelaskan saudara kita tadi, untuk senantiasa taat kepadanya tanpa berbuat maksiat sedikit pun. Jadi malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan di dalam surat apa tadi? Al-Anbiya Surat Al-Anbiya tadi ayat 21 Surat Al-Anbiya ayat 21. Jadi iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Kedua, malaikat juga hamba Allah, manusia juga hamba Allah, tetapi malaikat itu lebih mulia dibandingkan dengan manusia. Manusia itu bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia itu ada yang lebih rendah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia tadi mempunyai nafsu. Manusia itu mempunyai nafsu. Apabila orangnya baik, maka berada menjadi orang yang mulia. Kemudian apabila dia manusianya buruk, maka dia mengikuti hawa nafsu yang buruk sehingga menjadi orang yang teraniaya. Malaikat-malaikat yang kita ketahui di dalam Al-Quran yang sangat jelas itu terdiri dari 10 malaikat. 10 malaikat diawali dengan pertama malaikat Jibril, Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Israel. Kemudian Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Semuanya kita rangkum, kita cari di dalam kelompok. Kita buat kelompok, kelompok yang sebelah sini kita sebut kelompok 1.
Yang sebelah sini kelompok 2 dan yang sebelah sini kelompok 3. Ya, kita atur tempatnya. Jadi, kemudian silakan berdiri buat kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, ini kelompoknya. Sini. Disatukan ini. Perhatikan. Dari lembar kerja yang ada pada diri kamu, sekarang kamu cari tugas-tugasnya malaikat. Dari malaikat Jibril, pertama contoh perilaku iman kepada malaikat, kemudian nama-nama malaikat, kemudian contoh perilaku beriman kepada malaikat. Ya. Pertanyakan kepada kelompok yang lain. Sebutkan tugas malaikat Jibril dan Mikail. Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Mikail bertugas memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Sudah ya. Nah, pertanyaan kelompok 1 apa tadi? Sebutkan tugas dari malaikat Jibril dan Mikail. Ya, Jibril menurunkan wahyu. Mikail tugasnya ya. Kelompok 2. Ada pertanyaannya? Sebutkan salah satu contoh beriman kepada malaikat. 1. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan maut. 2. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Kelompok 3. Apakah sifat-sifat malaikat? Sifat-sifat dan perilaku malaikat diantaranya adalah 1. Selalu patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. 3. Malaikat tidak makan dan minum. 4. Malaikat tidak berjenis kelamin. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. 7. Malaikat selalu berdoa bagi orang yang Sifat malaikat itu terdiri dari 7 sifatnya. Pertama, selalu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud. Kemudian, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian, malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah. Yang keenam, malaikat itu senang menguji orang-orang yang berzikir. Yang ketujuh, malaikat selalu berdoa bagi hamba-hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Ya. Kemudian setelah kita kerja kelompok, kami minta masing-masing kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 2. Nama dan tugas-tugas malaikat. 1. Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. 2. Mikail bertugas memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. 3. Israfil bertugas meniupkan terompet atau sangkakala saat akan terjadi hari kiamat. 4. Israel bertugas menyambut nyawa seluruh makhluk di alam ini. 5. Munkar bertugas menyanyai di jalan kubur tentang amal ibadah yang baik. 6. Surga. Ya, bagi tepuk tangan. Kemudian kelompok 2, kelompok 1 agar menyampaikan presentasinya hasil kerja kelompok. Sifat-sifat dan perilaku malaikat diantaranya adalah 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. 3. Malaikat tidak makan dan minum. 4. Malaikat tidak berjenis kelamin. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Malaikat senang mencari dan mengelilingi
Ya bagus, kelompok 1 tepuk tangan. Kemudian kelompok 3 akan menyampaikan laporan kelompoknya, hasil kerja kelompoknya. Contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat. 1. Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sikratul maut. 3. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. 4. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Ya bagus, kelompok 3. Setelah kita kerja kelompok, setelah kita lihat hasilnya bahwa nama-nama malaikat itu ada 10 dan tugas-tugasnya. Kemudian ada sifat-sifat malaikat. Kemudian ada contoh bagaimanakah kita berbuat seperti malaikat. Apa hikmahnya untuk kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, memberi motivasi kita untuk taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu beriman kepada malaikat, maka memotivasi kita sama dengan malaikat supaya kita selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan kita bahwa malaikat selalu menguasai kita. Mengingatkan kita supaya dalam kehidupan tingkah laku kita sehari-hari bahwa kita ini selalu diawasi oleh malaikat-malaikat untuk mencatat amal perbuatan manusia yang ada di atas bumi ini. Kemudian yang keempat, yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memberi motivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bakal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia. Hanya inilah pelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.